ada pertumpahan darah di sana. Nah, itu kita lihat tentang Portugis, walaupun memang sudah terjadi berbagai macam perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Ternate maupun Tidore, ternyata Portugis itu tidak berhasil dipukul mundur dari Maluku ya. Bahkan nanti Portugis itu baru pergi dari Maluku ketika Belanda datang ke wilayah Ambon pada tahun 1599. Nah, setelah Belanda datang kemudian memukul mundur kekuatan Portugis di Maluku, maka kemudian Portugis ini lebih banyak melakukan kegiatannya di wilayah timur Indonesia, ya seperti di wilayah Timor Leste, Flores, dan juga Solor. Nah, seperti yang sudah kalian lihat juga di monitor itu ya. Jadi, memang kalau kita lihat pengaruh Portugis ini banyak sekali di wilayah timur. Bahkan orang-orang timur itu banyak sekali namanya juga berasal dari nama-nama orang Portugis. Tapi kalau kita bicara tentang Timor Leste ya, itu sudah bukan lagi menjadi bagian dari Indonesia sejak zaman B.J. Habibie. Tapi di wilayah timur inilah paling banyak pengaruh Portugis. Nah, kemudian pada tahun 1859 melalui kesepakatan Lisabon ya, Portugis kemudian menyerahkan Pulau Timur bagian barat ya kepada Belanda. Nah, itu kita lihat secara singkat kekuasaan dari Portugis di Indonesia. Nah, sampai di sini apakah kalian ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut ke kedatangan Spanyol? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan berarti jelas ya, tapi Ibu pastikan lagi apakah suara Ibu masih kedengaran? Mungkin boleh direspon siapa saja supaya Ibu bisa memastikan. Masih, Bu. Masih, Bu, masih. Oke. Ya, terima kasih responnya. Ibu lanjutkan lagi ya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang kedatangan bangsa Portugis, sekarang kita akan bahas tentang kedatangan bangsa Spanyol. Oke, kalian pasti tahu ini siapa? Siapa sih Christopher Columbus itu? Ayo. Ada yang tahu tidak? Kelas ini. Atau malu-malu menjawab. Jangan malu, nggak apa-apa. Ayo salah satu. Atau Ibu tunjuk saja. Joseph Nicholas, coba. Joseph, kamu apakah pernah mendengar nama Christopher Columbus? Pernah, Bu. Kalau seingat saya mah itu yang nemuin benua Amerika. Oke, good. Nih tahu nih, tapi nggak ngomong tadi ya. Tunggu Ibu tunjuk ya. Oke, terima kasih Christopher. Jadi ini adalah tokoh yang menemukan wilayah Amerika. Sebenarnya Christopher Columbus ini dia dari Portugis ya, anak-anak sekalian. Cuma karena pada saat itu dia tidak didukung, pelayarannya tidak disanggupi oleh Portugis, dia sudah mengajukan peta pelayaran kepada Portugis, tapi ternyata saat itu Portugis tidak menyanggupi keinginannya Christopher Columbus, akhirnya dia minta tolonglah kepada Spanyol ya. Karena Spanyol juga dapat effort, dia dapat keuntungan dari itu, akhirnya ya dibiayailah pelayaran yang dilakukan oleh Christopher Columbus ini. Nah, kalau kalian lihat dari peta pelayarannya, ini jelas berbeda dengan pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis sebelumnya. Kalau bangsa Portugis dia langsung ke wilayah barat, nah ini sebaliknya, dia ke wilayah timur, ke wilayah barat, ini ke timur, maaf ya, ini tadi ke timur, kalau ini dia ke barat. Kita lihat dari ininya ya, aduh, pas Ibu agak susah nih pakai maskernya. Jadi kalau kita lihat dari sini, nih dari Spanyol dia perginya, dia menuju ke wilayah Amerika. Nah, tepatnya di Kuba. Ya, pada saat itu di wilayah Kuba. Nah, sesampainya di sini, Christopher Columbus ini salah sangka anak-anakku sekalian, jadi dia salah paham ya. Dia mengira bahwa benua Amerika itu adalah benua India. Dia sudah sangat senang sekali ya, akhirnya sampailah dia ke tujuannya. Tapi ternyata itu bukan India. Saat sampai di wilayah benua Amerika, dia bertemu dengan penduduk-penduduk asli di wilayah tersebut dan dia menamai orang-orang tersebut sebagai orang-orang Indian. Jadi karena dia salah sangka dikiranya orang India ya,
jadi disebutlah sebagai orang-orang Indian. Jadi kalau kita mengenal suku asli dari bangsa Amerika itu adalah bangsa atau orang-orang Indian ya. Walaupun pada akhirnya nanti dalam perkembangan selanjutnya mereka tersingkirkan ya karena pendatang dari Inggris yang kemudian menduduki wilayah Amerika, yaitu kabur ya dari wilayah aslinya karena berbagai macam pertentangan yang terjadi di Inggris pada saat itu. Nah, setelah dia sampai di sini, dia menemukan bahwa ternyata orang-orang Indian itu masih sangat konvensional sekali, masih sangat tradisional sekali, dan mereka jauh lebih maju. Akhirnya pada saat itu Christopher Columbus berhasil menemukan dunia baru dan menguasai wilayah tersebut. Nah, karena merasa sudah berhasil, akhirnya dia kembali lagi untuk mengabarkan hal tersebut kepada Raja Spanyol, yaitu Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabel yang pada saat itu menguasai Spanyol ya. Nah, kemudian ketika dia balik mau ke Spanyol, dia singgah dulu ke tempat asalnya ya, dia ketemu dulu nih sama Raja Portugis, yaitu Raja John II pada saat itu. Kemudian dia mengatakan bahwa, oh saya itu sudah menemukan benua baru loh. Nah ini benuanya, di sini peta pelayaran saya sudah menemukan benua baru itu. Nah ini di sini banyak rempah-rempah, nanti kita akan menemukan banyak kekayaan di situ. Nah dia sampaikan kepada Raja Portugis. Nah mendengar hal tersebut Raja Portugisnya marah dong. Wah ini apa-apaan nih Spanyol, padahal kan kita udah diam-diam melakukan penjelajahan, kok mereka ikut-ikutan melakukan penjelajahan, mau menguasai India pula ya kan. Karena itulah kemudian Raja Portugis marah, terjadi konflik nih antara Spanyol dan juga Portugis. Menurut Portugis, Spanyol itu tidak boleh melakukan pelayaran ke wilayah India, karena itu adalah wilayah kekuasaan dari Portugis sendiri. Salah paham ini tadi ya, dikiranya tadi India ya. Lalu kemudian konflik begitu terjadi sangat menegangkan sekali antara Portugis dan juga Spanyol sampai Paus Alexander VI angkat tangan. Ya, dia harus ikut campur dalam urusan ini untuk mendamaikan antara Spanyol dan juga Portugis. Nah, karena waktu itu pausnya dari Spanyol, ya bersedia dia begitu ya untuk mendamaikan dua negara ini. Sampai akhirnya tercapailah kesepakatan yang kita kenal dengan Perjanjian Tordesillas. Ini disepakati pada tahun 1494 ya. Nah, kemudian perjanjian ini baru berlaku pada 4 Juni 1474. Nah, isi perjanjiannya itu adalah pembagian arah pelayaran antara Portugis dan Spanyol ya. Nah, ini bisa kalian lihat di peta pelayaran ini. Jadi oleh Portugis dan Spanyol, dunia ini dibagi menjadi dua bagian. Ya, seakan-akan dunia ini hanya milik mereka berdua, kayak pacaran ya, ini Portugis sama Spanyol ya. Jadi dibagi jadi dua ya, ada wilayah barat dan juga wilayah timur, maaf, ini wilayah timur dan juga, maaf anak-anakku sekalian, ini kebingungan. Ini wilayah timur ya maksud Ibu, jadi Afrika, Asia ini masuk ke wilayah timur, sementara Amerika ini masuk ke wilayah bagian barat ya. Nah, sudah dibagi menjadi dua, ini wilayah timur, ini wilayah barat, Portugis boleh berlayar ke sini, sementara Spanyol harus berlayar ke sini. Nah, ini adalah wilayah kekuasaan yang boleh mereka eksploitasi, boleh mereka eksplor begitu ya. Spanyol tidak boleh ke sini, Portugis juga nggak boleh ke sini ya, karena sudah dibagi supaya tidak ada lagi pertentangan antara kedua wilayah ini ya terkait dengan wilayah yang boleh dikuasai atau boleh diambil sumber daya alamnya. Nah, kemudian karena sudah disepakati perjanjian Tordesillas ini jelas bahwa Portugis boleh ke wilayah timur, kemudian Spanyol boleh ke wilayah barat. Akhirnya dilanjutkan lagi lah penjelajahan itu oleh Spanyol ya. Kemudian tadi sudah Christopher Columbus. Kemudian yang melanjutkan adalah Magellan ya, di situ seperti yang kalian lihat dalam monitor kalian, ini adalah peta pelayarannya. Dia mengikuti jejak yang sama yang dilakukan oleh Christopher Columbus sebelumnya. Dia tidak melewati wilayah timur, apalagi sudah dibagi tadi ya jadi dua wilayah tersebut antara timur dan barat. Akhirnya dia melakukan perjalanan, tapi dia di sini langsung menuju ke Amerika Selatan ya.
Jadi dia melewati Rio de Janeiro, kemudian dia juga melewati Rio de la Plata, kemudian di situ ada Santa Cruz Bay, dan akhirnya dia lanjutkan perjalanannya melewati Juan